Bapak Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur di minggu yang pertama di tahun 2021 ini kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami percaya Bapak, kami memasuki tahun 2021 memulai datang kepada Engkau, membawa korban persembahan kepadamu. Dan kami percaya apa yang kami lakukan ini Bapak menjadi dupa yang harum dan berkenan di dalam tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, Kau beri kesempatan untuk kami boleh dapat beribadah. Dan terima kasih Bapak buat tempat yang baru yang Kau berikan bagi kami di tempat ini. Kami percaya Bapak semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapak, kami boleh bisa beribadah di tempat ini. Kami percaya Bapak, Engkau juga yang akan bertanggung jawab untuk semuanya ini. Engkau juga percaya, Kau akan kirim jiwa-jiwa untuk gereja-Mu, khususnya jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Engkau, khususnya juga jiwa-jiwa yang sudah lama yang tidak pernah lagi datang beribadah. Kau kirim untuk jiwa di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Bapak, kami mau mendengar firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima benih firman itu. Dan kami percaya Bapak, Engkau yang akan mengurapi kami semua dengan urapan daripada Engkau. Terlebih hamba-Mu Kau pakai, kuduskan, sucikan hamba-Mu saat ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba boleh layak menjadi alat yang daripada Engkau. Jamah hati ini Bapak untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan biar Allah Roh Kudus sendirilah yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa bibir ini, sehingga apa yang disampaikan semua ini berasal daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di 3 Januari 2021 ini Tuhan berikan kita tempat yang baru, yaitu di Resto Dewi Air ini. Dan saya percaya tidak ada satu yang kebetulan, semua sudah masuk dalam rencana Tuhan. Dan saya juga percaya Tuhan, saya percaya saudara, maksud saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita ke satu tempat di mana kelak kita akan menempati satu tempat yang permanen. Dan kita harus mempercayai itu saudara. Tuhan sedang membawa kita ke sana. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di tahun 2021 ini bukan tahun yang lebih baik saudara. Kita tahu pandemi virus corona dimulai dari awal 2020 dan bahkan sekarang trennya itu menanjak, meningkat, bukannya semakin baik. Bahkan di negara Eropa sudah memasuki gelombang kedua dari virus corona ini, dan kita tahu di Indonesia pun trennya terus naik, bukannya turun. Di berita yang saya baca saudara, sampai hari ini di seluruh dunia orang yang terpapar virus corona itu kurang lebih 85 juta orang. 85 juta orang. Dan di Indonesia sendiri hampir 800.000 orang yang terpapar virus corona. Saudara, bukan semakin baik keadaan. Dan tahun 2021 ini bukan tahun yang menjanjikan secara keadaan. Dan kita tahu juga karena virus corona, ekonomi juga mengalami penurunan dan terdampak dari virus corona. Itu bukan sesuatu yang kita tidak perlu kaget lagi, karena memang ini dampaknya saudara. Dan akhir zaman firman Tuhan katakan juga ekonomi akan semakin susah, bukan semakin baik. Tapi saya tidak ngerti apakah ini tanda-tandanya, saya tidak tahu. Sebab yang namanya akhir zaman itu adalah misteri bagi setiap kita. Tapi kita percaya Yesus Kristus akan datang yang paling kedua. Saudara, akhir zaman itu bukan hanya pada saat-saat di tahun 2000-an ini saudara. Bahkan di dalam perjanjian lama pun akhir zaman sudah disinggung saudara. Dan di dalam perjanjian baru pun dari sejak zaman Yesus, zaman rasul-rasul pun itu sudah disinggungnya saudara. Bahkan rasul-rasul itu memprediksi, rasul-rasul Tuhan pada 2000 tahun yang lalu itu memprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kali kedua tidak lama lagi di zaman mereka saudara. Bukan di zaman sekarang, di zaman mereka. Sehingga para rasul ada banyak yang salah memahaminya. Mereka pikir Yesus tidak lama lagi datang pada zaman mereka. Itu pengertian para rasul-rasul. Sehingga rasul-rasul pun salah memahaminya, salah menafsirkannya tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua. Saudara, saya tidak bicara eskatologi atau akhir zaman, dan saya mau bicara mengenai keadaan kita saat ini. Di tahun 2021 ini kita nggak tahu kedepannya apa yang terjadi, karena semua semakin
menakutkan. Kita seperti berjalan dalam lembah kekelaman, dan lembah kekelaman itu adalah lambang kematian, saudara. Lambang kematian. Dan Daud katakan di dalam Mazmur 23, dia katakan, aku tidak takut sebab gada dan tongkatmu beserta aku. Daud mengalami lembah kekelaman, dan Daud diperhadapkan antara mati dan hidup pada saat zaman Daud. Tapi dia katakan apa? Aku tidak takut sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Apa pengertiannya, saudara? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat, saudara, firman Tuhan di mana tahun 2021 ini saya memberikan tema untuk gereja kita, yaitu jangan berjalan tanpa Yesus Kristus. Jangan berjalan tanpa Yesus Kristus di tahun 2021. Ini penting, saudara. Saya dapat kalimat ini, dapat tema ini hanya baru kira-kira 2 mingguan, saudara. Ketika saya bergumul dengan Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan tahu dalam hati saya, jangan berjalan tanpa Yesus Kristus di tahun 2021. Artinya saudara memasuki tahun 2021, kalau tanpa Yesus, saudara jangan berjalan. Ini penting. Kita akan baca dari Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 3. Lalu kita sambung ayat 15 dan 16. Saya nggak baca semua, saudara. Kita hanya baca 5 ayat, yaitu Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 3, loncat ke ayat 15 dan 16. Perikopnya, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jalan membinasakan engkau di jalan. Ayat 15 dan 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudara, Keluaran 33 yang kita baca ayat 1 sampai 3, loncat ke ayat 15 dan 16, ini menceritakan bagaimana Allah itu murka terhadap bangsa Israel. Allah begitu marah terhadap bangsa Israel. Kenapa Allah begitu marah? Satu hal, bangsa Israel membuat patung lembu emas untuk disembah. Sebab mereka membuat patung lembu emas ini karena mereka menunggu Musa. Sudah 40 hari Musa tidak turun dari puncak Gunung Sinai, sehingga mereka berkata Musa mungkin meninggal atau lain sebagainya. 40 hari mereka menunggu Musa tidak turun-turun. Sedangkan sebelum Musa naik ke Gunung Sinai, ke puncak Gunung Sinai, Musa sudah berpesan kepada Harun kakaknya. Musa sudah berpesan kepada para tokoh-tokoh atau penatua-penatua bangsa Israel saat itu, bahwa aku akan pergi menghadap Tuhan untuk menerima hukum Allah. Sudah jelas Musa katakan. Memang durasi waktunya Musa tidak beritahu, dan Musa pun tidak tahu berapa lama dia menghadap Allah. Tetapi kita tahu 40 hari Musa ada di puncak gunung, dan firman Tuhan katakan Musa tidak makan, tidak minum. Sudah bisa bayangkan secara akal sehat manusia, 40 hari tidak makan, tidak minum, harusnya meninggal, mati, saudara. Tapi karena Musa ada di dalam kemuliaan Allah, Musa tidak mengalami kelaparan, Musa tidak mengalami dehidrasi dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena Musa ada di dalam kemuliaan, di tengah-tengah naungan kemuliaan Allah. Saudara, 40 hari Musa tidak turun. Bangsa Israel sudah nggak tahan tunggu itu. Dia pikir Musa sudah mati. Akhirnya apa? Bangsa Israel menuntut kepada Harun untuk membuat satu pemimpin yang bisa membawa mereka menuju tanah perjanjian. Akhirnya apa, saudara? Harun mengikuti kemauan daripada bangsa Israel, yaitu apa? Membuat lembu emas. Anting-anting, gelang-gelang, cincin-cincin, kalung-kalung yang dipakai bangsa Israel semua diminta oleh Harun dan semua dilebur dan dibuat menjadi lembu emas. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 32, pasal sebelumnya. Kenapa bangsa Israel bisa membuat patung lembu emas? Apakah bangsa Israel ini mau menyembah berhala dengan lembu emas itu? Saudara, bangsa Israel itu tidak bermaksud untuk menyembah lembu emas. Dia hanya mau menyembah Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak dan Yakub. Tapi karena kurang pengetahuan akan Allah, kurang pengenalan akan Allah, akhirnya bangsa Israel yang selama 430 tahun jadi budak di Mesir, mereka membuat sosok Allah menurut versi mereka, yaitu lembu emas. Lembu emas ini adalah salah satu juga lambang berhala yang disembah oleh bangsa Mesir saat itu. Yang dinamakan itu dalam bahasa Mesir itu lembu emas itu Apis. Apis itu artinya lembu emas yang disembah, dewanya matahari, saudara. Itu yang disembah oleh bangsa Israel. Sebab mereka pikir inilah Allah, sosok Allah yang bisa dilihat dengan mata kasat, yang bisa membawa mereka ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Jadi ini pikiran daripada bangsa Israel. Kenapa? Dia sebetulnya, sekali lagi sudah saya katakan, tidak berniat untuk menyembah berhala itu. Tapi karena nggak ngerti, kurang pengetahuan akan Allah, kurang pengenalan akan Allah, akhirnya dia buat lembu emas, di mana dulu mereka juga terlibat dalam penyembahan berhala di Mesir. Saudara, umat pilihan Tuhan ini, bangsa pilihan Tuhan ini selama 400 tahun lebih, mereka di Mesir itu diperkirakan 70% kurang lebih menyembah berhala, ikut menyembah berhala, ikut terkontaminasi, dan akhirnya terbawa. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, ini terekam di dalam pikirannya, karena udah kebiasaan sehari-hari mereka juga ikut menyembah berhala di sana. Dan akhirnya mereka membuat lembu emas yang mereka ini gambarkan, ini sosok Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang bisa membawa mereka ke tanah perjanjian. Ini salah tafsir, saudara. Ini salah memahaminya, saudara. Demikian juga, saudara. Gereja kita adalah gereja yang bersifat pengajaran. Sebab tanpa pengenalan yang benar akan Allah, kita bisa menyembah Yesus yang palsu, saudara. Kita bisa menyembah Yesus yang lain. Yesus yang dikatakan oleh orang-orang saksi Yehova dengan Yesus yang dikatakan, yang diimani oleh saudara dan saya, itu Yesusnya berbeda, saudara. Berbeda, saudara. Yesus yang dikatakan oleh orang-orang Mormon juga berbeda dengan Yesus yang diimani oleh saudara dan saya. Jadi ada banyak Yesus-Yesus palsu di dalam pengajaran-pengajaran gereja karena akibat salah memperkenalkan siapa Yesus yang sebenarnya. Bahkan Yohanes Zebedius, Rasul Yohanes Zebedius, di dalam surat Yohanes yang ke-1, ada 3 surat Yohanes. Surat Yohanes yang pertama, kedua, dan ketiga, di luar Injil Yohanes, di luar kitab Wahyu. Di situ Yohanes menceritakan, memberikan gambaran untuk gerejanya boleh mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Kalau tidak bisa mengenal Yesus yang sebenarnya, gereja itu akan menjadi gereja antikris. Artinya apa? Menyembah Yesus yang bukan dikatakan Alkitab. Kalau kita baca di dalam tulisan surat Yohanes yang ke-1, saudara, itu ada 5 pasal. Dan kalau kita pelajari tentang itu, saudara, sehingga muncul di situ, muncul antikris. Artinya apa antikris? Di sini bicara yaitu gereja-gereja pada zaman itu, saudara. Gereja-gereja yang menyembah, yang mengimani Yesus yang lain yang bukan dikatakan 4 Injil. Dari dulu sudah ada, saudara. Dari dulu sudah ada. Maka dari itu, saudara, pentingnya pengajaran.
Di dalam kitab Hosea dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Bukan tidak mengenal, kurang mengenal. Seperti bangsa Israel ini yang keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Mereka membuat patung emas. Mereka pikir inilah Allah yang bisa membawa kami ke tanah perjanjian. Jadi salah memahami tentang sosok Allah, tentang pribadi Allah. Ini harus jelas, saudara. Kita harus mengerti, kalau saudara dan saya salah mengimani Yesus Kristus yang dikatakan Alkitab, saudara akan tersesat. Hati-hati, saudara. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita belajar firman dengan benar. Saya sebagai gembala di tempat ini dan staf pengembalaan Pak Hedi, Pak Yono, kami bertanggung jawab untuk jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, agar jemaat GBI daripada Kristus sejati ini menjadi jemaat yang betul-betul mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dikatakan 4 Injil. Saudara, tema gereja kita Kristus sejati. Itu nama gereja kita sekarang, bukan lagi GBI Grand Tupare. Kita sudah berubah nama di tahun 2021 ini menjadi GBI Kristus sejati. Apa itu GBI Kristus sejati? Apa itu Kristus? Saudara, pengakuan iman pertama itu dilakukan oleh Petrus di dalam Matius 16 ayat 16. Ketika Yesus berkata, siapakah aku ini? Lalu Petrus katakan apa? Di dalam ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan inilah pengakuan iman rasuli yang pertama yang Petrus katakan. Jadi pengakuan iman pertama adalah Petrus. Petrus mengakui Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias yang dikatakan di dalam nubuatan perjanjian lama. Saudara, arti Kristus, artinya itu yang diurapi. Arti Kristus dalam bahasa Ibrani arti Mesias. Dan ini Mesias, siapa yang berhak menyandang gelar ini? Siapa yang berhak menyandang gelar Kristus ini? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain yang betul-betul berhak menyandang gelar ini. Tidak ada pribadi lain di dunia ini, nabi-nabi, rasul-rasul, para tokoh agama, pemimpin agama, tidak berhak menyandang nama Kristus, gelar Kristus ini. Sebab hanya satu gelar ini diberikan, yaitu kepada Yesus Kristus, di mana firman Allah yang telah menjadi manusia dan menjadi darah dan daging, yang dinamakan Yesus Kristus Tuhan. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi atau Mesias. Dan ini pengakuan iman saudara dan saya. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya dialah Mesias itu, dialah Kristus itu yang dijanjikan dari sejak perjanjian lama, dari Kejadian pasal 3, dari kitab Keluaran, dari kitab Bilangan, dari kitab Ulangan, Mika dan lain sebagainya. Semua dinubuatkan menuju kepada Yesus yang adalah Mesias. Jadi sekali lagi saudara, gereja kita mengatakan Kristus sejati, artinya Kristus itu menuju kepada Yesus, dan itulah bentuk pengakuan iman saudara dan saya. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, adalah dialah Sang Mesias itu yang dijanjikan Allah kepada orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Lalu itu diturunkan kepada 20 keturunan daripada Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa ini mewarisi iman perjanjian itu, iman warisan itu, untuk menunggu Sang Mesias itu. Saudara dan saya salah satu yang menerima penggenapan itu. Jadi saudara dan saya saat ini, jemaat GBI Kristus Sejati, kita memiliki pengakuan iman bahwa Yesus adalah Kristus. Dan apa itu sejati? Sejati itu pemahamannya adalah sesuatu yang nyata, sesuatu fakta. Artinya apa? Yesus adalah sesuatu fakta, dialah Kristus yang sejati, dialah Kristus yang betul-betul nyata, yang sudah saya imani. Ini kalau kita pahami saudara. Jadi gereja kita sekarang dengan memakai nama Kristus sejati, artinya ini salah satu pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara, kita kembali saudara.
Di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15-16. Kalau kita lihat saudara, bahkan saya mau bertanya kepada saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, udah pergi aja, aku menyertai kamu, aku akan kirim malaikatku untuk menyertai kamu sampai kepada cita-cita kamu, sampai kepada rencanaku, sampai kepada satu tujuan yang kau memang punya, engkau cita-citakan, atau aku kirim malaikatku untuk engkau sampai kepada rencanaku yang indah pada waktunya. Kira-kira saudara, mau nggak kalau Tuhan berjanji seperti itu? Halo? Mau nggak? Suka nggak Tuhan berjanji seperti itu? Yang kedua, Tuhan kan katakan, aku akan perintahkan malaikatku untuk menjaga engkau, untuk melindungi engkau, supaya engkau sampai ke tanah perjanjian, supaya engkau sampai kepada rancanganku yang penuh masa depan, yang penuh harapan. Kalau Tuhan kira-kira berbicara kepada saudara, aku akan perintahkan malaikatku untuk menjaga kamu, untuk menyertai kamu, kira-kira saudara dan saya senang nggak? Suka nggak? Suka ya? Jelas, Tuhan yang bicara. Misalnya dia bicara kepada saya, Dedi, aku akan perintahkan malaikatku menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Kira-kira saya suka? Saya suka. Tetapi Musa nggak suka, saudara. Musa nggak suka, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, Musa katakan apa? Berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan kami suruh pergi. Padahal Allah sudah berjanji, Musa, engkau pergi bawa bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk ini, menuju tanah perjanjian. Aku akan utus malaikatku, dan malaikatku akan menghalau semua penduduk yang ada mendiami negeri Kanaan itu, sehingga engkau bisa mendiami tanah Kanaan itu, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, mungkin gak Tuhan menggagalkan janjinya, mungkin gak Tuhan membatalkan janjinya, atau dia tidak menepati janjinya. Saya yakin Tuhan pasti menepati janjinya. Enggak mungkin Tuhan tidak menepati janjinya. Dia katakan ya, pasti terjadi, saudara. Dia bertanggung jawab apa yang dia firmankan, dia bertanggung jawab apa yang dia janjikan. Nah, tapi Musa enggak mau, saudara. Musa katakan apa? Kalau engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan melangkah pergi dari lereng gunung Sinai ini. Musa nggak mau, walaupun Tuhan berjanji malaikat akan menyertainya dan akan memberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga mereka bisa menduduki dan memasuki tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Musa nggak mau. Tapi Musa katakan apa? Kalau engkau sendiri tidak menyertai kami, jangan sekali-kali kami suruh pergi. Saudara dan saya harus seperti Musa ini. Kita jangan senang hanya Tuhan katakan malaikatku akan menjaga dan melindungi engkau. Tapi saudara dan saya punya iman seperti Musa. Kalau Allah itu tidak sendiri menyertai kita, kita tidak akan pernah melangkah. Demikian juga di tahun 2021 ini. Saya katakan saudara, jangan melangkah tanpa Yesus Kristus. Ini penting, saudara. Ini pesan Tuhan, saudara. Bukan pesan Tuhan asal-asalan, enggak, saudara. Kita harus lihat juga dengan Musa. Musa katakan, kalau engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan melangkah, sekalipun malaikatmu yang akan menjaga kami. Akhirnya apa, saudara? Musa dengan Tuhan tawar-menawar. Bahkan Musa punya belas kasihan yang luar biasa. Dia katakan apa? Kalau sekiranya engkau mau membinasakan umat ini, sekali-kali biarlah nama aku dihapus dari buku kehidupan. Musa orang yang lembut hati. Dia mengorbankan pribadinya untuk menyelamatkan bangsa yang tegar tengkuk ini, bangsa yang membunuh Musa, bangsa yang melempari Musa dengan batu. Tapi Musa luar biasa. Dia katakan apa? Tuhan, kalau engkau mau menghukum bangsa ini, hukum aku dulu. Selamatkan mereka, biar namaku dihapus dari buku kehidupan. Tukar. Ini Musa luar biasa.
Saudara dan saya punya hati seperti Musa. Mau berkorban untuk orang lain. Musa mau berkorban bagi orang yang membenci dia. Musa mau berkorban bagi orang yang mau membunuh dia. Di dalam pasal 32, Keluaran pasal 32 dikatakan apa? Tadi saya katakan ini ya. Di dalam ayat yang 32. Ayat 31 32 saya katakan. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak engkau mengampuninya, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa luar biasa. Dia pemimpin yang bertanggung jawab. Walaupun tidak ada dukungan dari bangsa Israel yang kurang lebih itu 2 juta orang, dia tetap bela bangsa ini. Musa ada pemimpin yang berintegritas rohani yang luar biasa. Dia pemimpin yang bertanggung jawab. Sehingga dia katakan apa? Walaupun Tuhan berjanji, malaikatku aku suruh untuk menjaga, melindungi sampai malaikatku membawa engkau ke tanah perjanjian. Semua musuh malaikatku akan yang memusnahkan semuanya, akan membuat mereka malaikat yang berperang ganti bangsa Israel, itu maksudnya. Tapi Musa katakan enggak. Aku enggak mau. Kalau engkau tidak menyertai aku. Dan akhirnya apa saudara? Allah kembali menyesal. Firman Tuhan katakan Allah menyesal. Nah, kalimat bahasa Indonesianya enggak tepat, menyesal. Sebetulnya bukan menyesal, saudara. Yang tepat adalah Allah berduka. Kalimat yang sebenarnya itu Allah berduka, bukan menyesal. Ini kalimat bahasa Indonesia kurang tepat. Allah berduka. Dan ini apa? Kedukaan Allah yang didasarkan belas kasihan yang begitu luar biasa. Akhirnya Allah kembali, oke, aku sedang memimpin bangsa ini. Cirinya apa? Tiang awan dan tiang api. Itulah kemuliaan Allah yang menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Siang hari awan kemuliaan Allah itu menyertai mereka, sehingga panas terik yang begitu panas amat sangat. Ada kemuliaan Allah yang menjaga dan melindungi bangsa Israel dari panas terik itu. Dan malam hari yang begitu dingin amat sangat, ada tiang api yang memberikan kehangatan kepada bangsa Israel yang tegar tempur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan saudara, di zaman saat ini, keadaan yang bukan keadaan yang tidak menjanjikan ini, keadaan di mana di sekitar kita, saudara tahu, kita nggak ngerti siapa yang terpapar virus corona. Karena banyak OTG, kita nggak ngerti, saudara. Mungkin setiap hari atau mungkin dalam seminggu sekali atau sebulan sekali, saudara ada di lingkungan yang terpapar virus corona. Kita nggak ngerti, saudara. Siapa yang tahu? Tapi saya percaya gereja ini dalam perlindungan kuasa dari Yesus. Kenapa? Saya selalu berdoa, Tuhan tolong lindungi Tuhan jemaat. Tuhan tolong tutup bungkus jemaatmu oleh kuasa dari Yesus. Setiap saya berdoa pagi, saya selalu bawa dalam doa jemaat GBI Kristus Sejati. Saya sebagai gembala bertanggung jawab untuk kesehatan jemaat ini. Saya berdoa, Tuhan tolong tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Itu doa yang terus saya sampaikan ketika saya doa pagi. Bukan saya ingin dipuji oleh saudara, tidak. Memang ini menjadi tanggung jawab moral buat saya. Tanggung jawab secara kerohanian sebagai gembala di tempat ini. Saya harus berdoa untuk jemaat di tempat ini agar terlindung, terjaga dari terpapar virus corona, saudara. Nah, saudara, tetapi kita nggak ngerti kita seperti apa. Tapi saya katakan, saudara, di saat seperti ini, yang kita bisa lakukan cuma satu, apa? Hanya mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kau beraktivitas, doa pagi, datang kepada Tuhan, minta, Tuhan jangan tinggalkan aku. Katakan, Tuhan aku butuh Engkau, aku ingin Kau menyertai aku. Dan firman Tuhan katakan demikian, saudara. Yang kedua apa, saudara? Taati peraturan pemerintah. Saudara harus tahu, peraturan pemerintah itu adalah peraturannya Tuhan. Dan pemerintah memberikan peraturan dengan 3M. Pakai masker,
menjaga jarak, mencuci tangan, atau pakai hand sanitizer. Itu harus kita lakukan seperti gereja kita saat ini menjaga jarak. Firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1 dengan sangat jelas sekali berkata apa? Bahwa pemerintah itu wakil Tuhan. Jadi ketika saudara mentaati himbauan pemerintah dengan 3M itu, berarti saudara sedang mentaati perintah Tuhan. Seorang yang beriman sejati punya hati yang taat kepada perintah Tuhan. Yaitu salah satunya adalah himbauan pemerintah ini, saudara. Hindari kerumunan, pakai masker, dan pakai hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun. Itu kita harus lakukan, saudara. Sama juga kita tuh mentaati perintah Tuhan. Ini hal penting yang harus saudara dan saya ketahui, saudara. Dan yang ketiga, saudara, jadikan Kristus, ya, jadikan Kristus menjadi pusat utama dalam kehidupan saudara dan saya di tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi mulai hari ini saudara dan saya, di minggu pertama 2021 ini, jadikan Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan saudara dan saya. Menjadi pusat kehidupan saudara dan yang terpenting dari yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga dimanapun saudara berada, kita harus melibatkan Yesus dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Jadi Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Yang kelima, saudara, yang kelima, bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Iman yang saudara dan saya miliki, yang dianugerahkan Allah, iman itu membawa kita kepada si pemberi iman, yaitu Allah sendiri. Iman sejati yang Allah berikan kepada saudara dan saya, yang saudara dan saya sudah miliki, sehingga kita bisa percaya Yesus, itu iman itu akan membawa kita kepada Yesus si pemberi iman. Dan itu akan memberikan kerinduan untuk kita terus membangun hubungan dengan Dia. Dia mengenal kita, kita mengenal Dia. Ada hubungan, ada relasi yang hidup, yang harmonis setiap hari yang saudara dan saya lakukan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya jamin saudara, kau tidak akan mengalami dampak virus corona. Yang selanjutnya saudara, libatkan Kristus setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Yakobus penulis mengatakan apa? Sebelum kita melakukan aktivitas apapun juga, bawa dalam doa. Kalau saudara mau kemana, mau beraktivitas, mau berusaha, mau ngapain aja, saudara bawa dalam doa, Tuhan sertai saya. Ini harus kita lakukan di zaman seperti ini. Kita perlu Yesus. Tanpa Yesus, saya katakan saudara, jangan pernah berjalan di tahun 2021 ini. Ini penting, saudara. Ini penting, saudara. Ini penting, saudara. Saya percaya, saudara, ketika kita beriman bahwa Yesus beserta kita, saya percaya, saudara, Dia akan membuktikan bahwa aku Immanuel, Allah yang menyertai kamu. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan apa? Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya ini janji Tuhan sendiri bahwa Dia akan menyertai kita, menyertai orang Kristen, menyertai orang yang percaya. Orang Kristen seperti apa yang akan disertai Tuhan? Sebab ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, enggak mungkin janjinya Dia batalkan, enggak mungkin Dia melanggar janjinya sendiri. Dia akan buktikan janjinya. Dan di dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini janji Tuhan, tapi janjinya kepada orang Kristen yang seperti apa? Ini janjinya kepada orang Kristen yang mau bersaksi bagi Kristus, yang mau melayani bagi Kristus. Jadi janji Tuhan ini bukan kepada semua orang Kristen, saudara, tapi kepada orang Kristen yang mau ambil bagian dalam pelayanan, kepada orang Kristen yang mau bersaksi bagi Tuhan dimanapun dia berada. Ada kerinduan untuk menyaksikan kasih Kristus, ada kerinduan untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya nggak pintar ngomong, Pak. Saudara, menyaksikan cinta kasih Yesus itu nggak perlu bicara, cukup dengan perbuatan. Ketika perbuatan saudara dan saya mencerminkan sebagai pelaku firman, itu sudah cukup saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Dan pasti Tuhan katakan apa? Aku menyertai kamu. Percaya saudara, Yesus berjanji kepada Kristen yang mau bersaksi. Alkitab katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu
udah pasti melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya di mimbar, menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemusik, menjadi pengkhotbah, tidak. Melayani Tuhan itu begitu luas. Mengunjungi yatim piatu itu melayani Tuhan. Memperhatikan orang yang susah, melayani Tuhan. Membantu orang yang susah, melayani Tuhan. Ada kepedulian untuk orang yang susah, itu melayani Tuhan. Tangan ini tidak berat, saudara. Tangan ini selalu terulur, saudara. Ketika saudara dan saya menjadi berkat, orang akan melihat ada kasih Kristus yang mengalir lewat perbuatan saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, kita akan baca saudara. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini tulisan Daud, saudara. Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kenapa Daud bisa berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Sebab Daud sendiri mengalami apa yang namanya firman itu menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi hidupnya. Daud sendiri mengalami itu. Kita tahu pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah yang dialami Daud. Daud selalu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, apa pengertian dari firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Siapa itu firman? Firman ada yang tertulis di dalam kitab suci ini. Ini firman Tuhan. Di luar ini tidak ada lagi firman Tuhan. Kitab apapun juga yang ada di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kitab suci kita sebagai kitab suci orang Kristen yang sepenuhnya berisi firman Tuhan dan janji Tuhan. Dan firman ini adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia, yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 lanjut ke 14. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi artinya apa? Ketika saudara dan saya berjalan dengan firman-Nya, saudara berjalan bersama Yesus. Saudara berjalan bersama Dia. Jadi ketika saudara dan saya menjadi pelaku firman, sesungguhnya saudara sedang berjalan dengan Yesus. Apa aja sih menjadi pelaku firman, saudara? Menjadi pelaku firman salah satunya apa? Salah satunya, saudara, ya, kita mengampuni orang yang lain, orang yang bersalah kepada kita. Saudara, ada banyak kehendak-kehendak Allah yang tidak ditaati oleh orang Kristen. Kehendak Allah dalam firman-Nya hanya kurang lebih 1% orang Kristen bisa melakukan kehendak Allah. Selebihnya nggak dilakukan, saudara. Salah satunya yang sulit apa? Mengampuni orang yang bersalah. Mungkin kalau saudara ada yang bersalah kepada saudara dengan kesalahan yang kecil, ya saudara bisa mengampuni. Tapi kesalahan yang terlalu besar yang membuat hati terlalu sakit dan pahit, sukar sekali kayaknya kita mengampuni, saudara. Tapi kehendak Allah adalah apa? Mengampuni. Tetapi ketika saudara mengampuni, saya percaya, saudara, di situ ada firman, di situ ada Yesus yang menyertai saudara. Ini penting, saudara, yang sudah saya ketahui. Artinya ketika kita menjadi pelaku firman, sesungguhnya kita sedang berjalan bersama Kristus. Nah, saudara, apa itu terang? Dikatakan terang Kristus, ya, terang kemuliaan. Terang itu bicara kemuliaan Allah. Daud, ya, mengatakan terang hidupku. Ini dia terang hidupnya, dia terinspirasi dari apa? Dia mengambil ini dari tiang api yang menyertai bangsa Israel menuju tanah perjanjian ketika pada malam hari. Di padang gurun yang dingin, begitu pekat dinginnya, saudara. Malam yang tidak ada lampu, tapi ada tiang api yang menerangi mereka. Saya nggak tahu berapa puluh juta watt itu terangnya itu, saudara. Itu yang menerangi bangsa Israel. Sehingga di malam hari mereka pun tidak dalam kegelapan. Ada terang Kristus, ada terang Allah. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan Yesus itu memancarkan kemuliaan Allah. Dia adalah terang Allah sendiri. Berarti saudara dan saya, kalau kita berjalan dalam firman-Nya, saudara dan saya juga berjalan dalam terang Kristus.
Artinya kita berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kalau kita berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan, saya percaya saudara, yang namanya si iblis, yang namanya roh-roh jahat, yang namanya sakit penyakit, saya percaya tidak akan pernah bisa menyentuh saudara dan saya. Sebab ada kemuliaan yang menjaga kita, ada kemuliaan yang melindungi kita. Kecuali kalau saudara dan saya keluar meninggalkan kemuliaan itu berbeda. Tapi kalau sudah tetap berjalan dalam terangnya Kristus, berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan, saya percaya ada terang Kristus, ada kemuliaan Allah yang menjaga saudara dan saya. Yohanes katakan apa? Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi artinya apa saudara? Artinya ini juga bicara kemuliaan. Kalau kemuliaan Allah, Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati nurani saudara dan saya, ini juga mencerminkan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan ini ada di dalam hidup saudara dan saya, artinya saudara ini berjalan dalam kemuliaan itu. Nah, kalau kita berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan, apakah kita harus takut? Apakah kita harus bimbang? Apakah kita harus cemas? Orang yang beriman sejati tidak akan pernah merasakan takut, tidak akan pernah merasakan kekhawatiran. Sebab apa? Sebab dia tahu dia berjalan bersama Kristus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Nah, saudara, kita lanjut. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ini bicara mengenai pengakuan Yesus yang ketujuh tentang akulah pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat 7. Firman Tuhan katakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, di sini dengan sangat jelas sekali Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, ya, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Loh, kok enak amat ya? Kalau kita di dalam Kristus, artinya kita di dalam Kristus, di dalam kita, artinya ketika firman itu ada di dalam hati kita. Ini bicara Kristus. Ya. Ketika firman itu ada di dalam hati nurani kita, ketika kita mengucapkan firman, mengimani firman, berjalan dalam firman-Nya, ini berarti kita sama dengan kita berjalan bersama Kristus. Nah, firman Tuhan katakan apa saja yang kamu minta, kamu akan terimanya. Wah, enak banget jadi orang Kristen. Nah, ini pengertian yang harus dijelaskan dulu, harus kita mengerti. Doa yang seperti apa yang dijawab Tuhan? Doa yang tentu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak keinginan daging kita. Yakobus katakan apa? Ketika kita berdoa, Tuhan tidak jawab doa kita, karena Tuhan tahu apa yang kita minta itu adalah keinginan daging kita yang untuk kita puaskan dengan keinginan daging kita. Maka dari itu Tuhan tidak mengabulkannya. Kenapa Tuhan tidak mengabulkannya? Sebab Tuhan tahu kalau dikabulkannya, kamu akan murtad, kamu akan meninggalkan aku, kamu tidak setia kepada aku. Firman Tuhan katakan cinta akan segala kejahatan. Lalu kalau gitu kita nggak boleh banyak uang? Boleh, saudara. Tuhan juga ingin saudara dan saya kaya raya. Tuhan juga ingin saudara dan saya diberkati Tuhan. Tetapi berkat yang seperti apa yang Tuhan memberikan kepada saudara dan saya? Cara Tuhan memberkati kita seperti apa, saudara? Ada banyak orang Kristen, saudara, berhasil luar biasa, kaya raya luar biasa. Tetapi hasil kekayaannya apa yang dia lakukan itu dari mana hasilnya? Apakah dari Tuhan? Belum tentu, saudara. Ketika mereka melakukan usahanya, tapi berdamai dengan cara-cara dunia, sudah pasti itu bukan berkat daripada Tuhan. Tapi ketika dia melakukan usahanya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan konsep firman Tuhan, saya percaya itulah berkat yang daripada Tuhan. Saudara, saya pernah memberikan satu pandangan, ya, ilustrasi 2-3 tahun yang lalu. Itu saya katakan begini, saudara. Actionnya saya ngomong, ketika saudara dapat berkat dari Tuhan yang cuma, mungkin ini berkat dari Tuhan cuma 100 rupiah atau 1000 rupiah, 100 rupiah atau 1000 rupiah, ya, tapi berkat dari Tuhan. Lalu saudara dapat berkat yang mungkin 1 juta, 10 juta, tapi dari hasil usaha yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan cara-cara dunia. Mana yang menjadi berkat? Secara logika ekonomi dunia, saudara, tentu yang 1 juta, 10 juta ini tuh, betul nggak? Karena ini hasil yang nilainya besar.
Tapi cuma 1.000 rupiah apalah artinya, atau 10.000 apalah artinya. Betul. Diberikan nasi tahu, nasi uduk juga udah habis, saudara. Betul. Tapi saudara tahu, ketika ini berkat daripada Tuhan, saudara tahu, ini yang Tuhan lipat gandakan. Kok aneh? Aneh. Sebagaimana juga Tuhan melipat gandakan 2 roti, 2 ikan dan 2 roti dan 5 ikan. Berapa ikan ya? Saya jadi lupa. Ya? 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Sudah bayangkan, 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Sudah bayangkan, 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Berarti diperkirakan mungkin puluhan ribu, saudara. Mungkin 10.000, mungkin bisa di atas 10.000, saudara. Saudara bayangkan, Tuhan bisa melipat gandakan itu, saudara. Tuhan sanggup melakukannya, saudara. Bukan simsalabim, tidak, saudara. Sebab Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan memang berjanji. Dia katakan apa? Kuasai bumi. Itu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Aku akan memberkati. Itu janji Tuhan. Tetapi cara-cara Tuhan, konsep firman yang kita lakukan, itu yang akan menjadi berkat keberhasilan buat saudara dan saya. Abraham diberkati Tuhan dengan sangat melimpah, saudara. Ishak diberkati Tuhan sangat melimpah. Bahkan kalau kita tahu Ishak di dalam Kejadian pasal 22 kalau masalah pasal berapa saya lupa ya. Itu Ishak menabur di tanah yang gersang, di tanah yang kering. Tapi Tuhan bisa membuat tanah itu menjadi subur. Tuhan bisa memberkati tanah yang kering yang enggak mungkin bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tapi itu Tuhan memberkati sehingga dikatakan Ishak menjadi orang yang kaya dan sangat kaya di negeri yang kering itu. Itu di dalam, kita lihat di dalam Kejadian pasal berapa, saya jadi jadi penasaran nih saudara ya. Ya. Keluaran pasal Kejadian pasal 26. Oh iya, sorry. Kejadian pasal 26. Lupa. Kejadian pasal 26 dengan sangat jelas sekali dikatakan ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ini tanah yang gersang, tanah yang kering. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya bukan bicara teologi kemakmuran, bukan saudara. Tetapi ini konsep firman. Tetapi konsep firman ini baru terjadi ketika saudara dan saya menjadi pelaku firman dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup benar di mata Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya diberkati begitu berhasil, ingin diberkati Tuhan seperti Ishak juga diberkati dengan luar biasa, dengan supranatural, dengan ajaib sekali. Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak menjadi pelaku firman. Itu bukan berkat dari Tuhan. Itu berkat dari setan memanipulasi nama Tuhan. Hati-hati saudara. Banyak orang Kristen diberkati dalam tanda kutip, berhasil luar biasa. Tapi sebetulnya dia tidak punya iman. Sesungguhnya dia tidak setia kepada Tuhan. Dia bukan pelaku firman. Walaupun dia mungkin melayani Tuhan, walaupun dia jadi hamba Tuhan, walaupun mungkin jadi pengerja dan pelayan Tuhan, itu tidak jaminan. Tuhan tahu kepada siapa berkatnya diberikan, yaitu kepada seorang Kristen yang setia menjadi pelaku firman. Dan Tuhan tahu hati kita semua. Apa motivasi saudara dan saya datang beribadah saat ini? Apa motivasi saudara dan saya melayani Tuhan di tempat ini? Apa motivasi saudara datang membawa persembahan kepada Tuhan, membawa perpuluhan kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kepada Tuhan? Apakah motivasi supaya hati berkati Tuhan? No. Tuhan gak janjikan itu. Sebab perpuluhan itu adalah perintah Tuhan. Perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Perpuluhan itu bukan persembahan, tetapi perintah Tuhan yang harus saudara dan saya taati. Dan perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh mencuri uangnya Tuhan. Itu perpuluhan milik Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Memang dia itu miliknya sendiri. Ketika kalau sudah percaya bahwa berkat ini daripada Tuhan, bahwa sudah diberkati oleh Tuhan, dan saya sudah percaya bahwa apa yang sudah miliki setiap harinya, setiap mendapatkan keuntungan atau gaji, sudah percaya ini semua karena promosi Tuhan, sudah harus kembalikan untuk berkat.
10% buat Tuhan. Itu milik Tuhan. Dan itu bukan milik pendeta, itu bukan milik hamba Tuhan. Walaupun ada beberapa gereja yang menganut paham yang salah, di mana perpuluhan itu masuk kantong pendeta semua. Itu penyesatan, itu pencuri uang Tuhan, saya katakan, saudara. Sebab perpuluhan harus masuk ke kantong gereja, ke kas gereja, saudara. Dan gereja harus mengelola uang persembahan itu dengan benar, penuh tanggung jawab. Dari jemaat untuk jemaat dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, bersyukur sampai hari ini kita masih menganut paham di mana gereja ini mengolah persembahan semuanya dari jemaat untuk jemaat dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. 1 rupiah pun saya tidak pernah mengambil uang gereja di tempat ini. Walaupun saudara, ada beberapa tawaran saudara untuk saya membuka pelayanan tempat yang baru saudara. Saya disiapkan tempat dan lain sebagainya saudara. Saya tinggal duduk manis, tapi saya tolak. Kenapa? Karena saya panggilan saya di GBI Kristus Sejati, bukan di tempat lain. Yang secara kenyamanan saya lihat, lebih nyaman saudara. Betul, lebih nyaman saudara. Saya tinggal duduk manis, mau pasti saya siapin saudara. Asal saya mau, saya bilang enggak, saya tolak. Bahkan ada satu anak Tuhan juga menawarkan untuk saya buka sekolah tinggi teologi dan saya dijadikan rektornya. Dia mau bangun itu, asal Pak Denny jadi rektor. Saya bilang, oh enggak, panggilan saya bukan itu. Panggilan saya tetap di Kerawang, GBI Kristus Sejati. Ini saya katakan sekali lagi saudara. Sehingga kalau ada rumor-rumor yang tentang saya, jangan terpengaruh saudara. Jangan terpengaruh. Saya tetap harus setia melayani Tuhan tempat ini. Kecuali kalau jemaat di tempat ini menghendaki saya turun, ya saya turun saudara. Ya kan harus tahu diri saudara, jangan maksa diri saudara. Betul nggak? Iya kan? Iya kan? Kok diam? Loh betul. Lah, iya kan? Kalau misalnya jemaat udah Pak Denny gantiin, puji Tuhan, nggak apa-apa saudara. Loh iya, gimana? Dan satu hal lagi saudara, penting saudara. Kalau saya udah nggak bisa bicara, kalau saya udah bicaranya kacau, bisa aja saudara, usia udah 60 saudara. Ya semoga saya sampai 70 saudara. Ya semoga juga sampai 80 saudara. Tapi kalau 80 kayaknya nggak tahu diri saudara. Ya kan ketuaan. Tapi kalau udah tua tahu diri nggak boleh terus di mimbar saudara. Harus ada generasi muda yang menggantikan saya, Pak Edi, Pak Yono, Pak Aan dan yang lainnya saudara. Nah saya berharap generasi muda di sini ayo bangkit untuk lakukan itu semua saudara. Kita balik lagi saudara. Yohanes 17 ayat 21 sedikit lagi saudara ya. Ini jam berapa saudara? Jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Setengah 12. Hah? Setengah 12. Ya. Sebentar lagi Pak. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21 firman Tuhan katakan demikian, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 17 ayat 21, inilah doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Yohanes 17 ini doa Tuhan Yesus setelah mengadakan perjamuan kudus, ya, perjamuan kudus di loteng atas Yerusalem, dan setelah itu dia berdoa ini dia ditangkap. Nah, doa ini adalah doa untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus katakan apa? Kita di dalam dia di dalam kita, seperti Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Nah, ini bicara apa? Ini bicara kebersamaan. Ini bicara kesehatian. Saya katakan saudara, gereja yang tidak sehati itu bukan gereja Tuhan. Gereja yang terpecah-pecah itu bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah gereja semua jemaatnya, semua pengerjanya, semua pelayannya bersatu, duduk sama rendah tinggi, berdiri sama tinggi. Artinya ada satu kesatuan, ada satu kebersamaan. Ketika ada koinonia, ada kesatuan, ada kebersamaan, di situ kemuliaan Tuhan hadir. Bangun kesehatan dalam jemaat ini saudara. Tidak ada yang kaya yang miskin, tidak ada yang pintar dan bodoh. Tidak ada yang tidak punya jawab karena ini pelayan, ini bukan pelayanan. Kita harus bersatu bergandengan tangan. Kita sama-sama, sebab gereja ini milik kita bersama. Gereja ini tanggung jawab bersama. Saudara dan saya punya hak yang sama, suara yang sama untuk gereja ini. Kalau Tuhan izinkan kita punya gereja yang besar, punya tanah dan permanen, sekali lagi itu gereja bukan punya saya, bukan punya Pak Edi, bukan punya Pak Yono, bukan punya para diaken. Tapi itu punya jemaat, milik jemaat.
Jemaat punya suara, jemaat berhak untuk gereja itu. Dan jemaat juga berhak untuk menurunkan gembalanya kalau udah gak benar. Iya. Gereja yang sehat, gereja yang seperti itu. Ada kesehatian, ada kebersamaan. Satu dengan yang lain kita sehati. Sebab tanpa kesehatian Tuhan tidak pernah hadir. Tanpa kesehatian kemuliaan Tuhan tidak akan pernah ada. Di tahun 2021 ini kita harus merapat barisan. Kita harus bersatu hati. Kita bergumul bersama, berdoa bersama, melayani bersama untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau kalian ini saudara dan saya, kita sehati. Saya percaya kita berjalan melewati 2021 menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini masih panjang sebetulnya saudara. Kalau waktu saudara, udah jam berapa Pak? 12. Jadi tadi setengah 12 dulu Pak. 12 lewat 5 menit. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ago, 5 menit lagi. Kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 1. Ini penutup. 1 Tesalonika 1 ayat 1. 1 Tesalonika 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam surat Tesalonika ini, di mana Paulus memberikan surat kepada jemaat di Tesalonika, ada 2 surat yang Paulus berikan kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama adalah 1 Tesalonika pasal 1 ini, di mana Paulus katakan apa? Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara tahu, Paulus memberikan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Saat itu jemaat di Tesalonika dalam keadaan terjepit, dalam keadaan teraniaya karena imannya kepada Kristus. Bahkan jemaat di Tesalonika ini menjadi target utama oleh pemerintah zaman itu untuk dibunuh, untuk ditangkap, untuk dipenjara karena imannya kepada Kristus. Jadi mereka betul-betul adalah orang-orang Kristen yang dalam aniaya benar, saudara. Dalam kejahatan mereka hidupnya itu tidak bebas, saudara. Mungkin pergerakan mereka di bawah tanah saya nggak ngerti, tapi betul-betul jemaat di Tesalonika jemaat yang sangat teraniaya saat itu, dan banyak yang mati karena imannya. Tapi Paulus katakan apa? Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Aneh. Mestinya ada penghiburan yang Tuhan memberi kekuatan dan sebagainya, tapi tidak, ini kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara, kalimat damai sejahtera, saya katakan, kalimat damai sejahtera yang Paulus tulis kepada jemaat di Tesalonika pada ayat yang ke-1 ini artinya apa? Kalimat damai sejahtera ini artinya sehat seutuhnya, hatimu tetap tenang. Jadi damai sejahtera ini punya arti dalam bahasa aslinya, hatimu harus tetap tenang, hatimu harus tetap damai, hatimu tetap gak usah khawatir, gak usah bimbang. Itu maksudnya. Jadi damai sejahtera yang Paulus katakan ini, hatimu harus tetap tenang. Ini penghiburan dari Paulus. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, hatimu harus tetap tenang, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, hatimu harus tetap tenang. Kenapa Paulus katakan hatimu harus tetap tenang? Sebab Paulus tahu persis jemaat di Tesalonika, jemaat yang setia imannya. Tahu Paulus persis orang yang setia imannya artinya orang yang di dalam hati nuraninya ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus berarti ada damai sejahtera, berarti kita tenang, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, nggak usah cemas. Percaya saja. Nah sekarang saya mau tanya, kalau saudara khawatir, bimbang dan cemas, apa bisa merubah keadaan? Enggak. Tapi kalau saudara tenang, saudara bisa menguasai diri. Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya ketika hatimu tenang, kau bisa bersukacita. Ketika hatimu tenang, kau bisa berdoa. Ketika hatimu tenang, kau bisa mengucap syukur. Ketika engkau mengucap syukur, Roh Kudus yang ada di dalam hatimu menyala-nyala. Iblis gak suka untuk ini. Setan gak suka untuk hal ini. Dia akan selalu membuat anak-anak Tuhan itu khawatir, bimbang dan cemas. Setan mengintimidasi supaya kemerdekaan yang Tuhan berikan itu tidak engkau nikmati dalam kehidupanmu. Tapi Paulus katakan apa kepada jemaat di Tesalonika? Hatimu harus tetap tenang. Kenapa mereka dalam aniaya yang amat sangat? Ketahuan mereka diciduk, maka dibunuh atau masuk penjara, saudara. Dan
Pengertian damai sejahtera juga artinya apa? Dalam bahasa aslinya juga kamu sehat selalu, sehat secara utuh. Ini bicara mengenai apa? Jasmani, kesehatan jasmani. Jadi damai sejahtera itu punya dua arti, sehat secara utuh, secara tubuh, juga hatinya tetap tenang. Ini penghiburan dari Paulus pada jemaat di Tesalonika. Demikian juga saat ini saya katakan, di tahun 2021 kita nggak tahu kedepannya apa yang terjadi, tapi percaya kita berjalan bersama Kristus. Kalau kita berjalan bersama Kristus, Dialah Allah yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Kita nggak perlu khawatir lagi. Hati kita tetap tenang, sebab Dia beserta kita dan Dia ada bertanggung jawab. Sehingga di dalam Matius pasal 1:23 firman Tuhan katakan apa? Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Itu janji Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman tidak saya panjangkan, tapi percaya saat ini kita memasuki 2021. Ingat saudara, kita berjalan bersama Yesus Kristus. Dan jangan pernah melangkah tanpa Yesus Kristus. Tapi sekarang saya katakan, engkau dan saya, jemaat GBI Kristus Sejati, kita mulai hari ini melangkah bersama Kristus. Mulai tahun ini dan tahun seterusnya kita selalu melangkah bersama Kristus. Kalau Yesus ada di pihak kita, Roma pasal 8 ayat 31 dan ayat 3 sampai ayat 39 berkata apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini ayat penutup sudah, benar-benar penutup. Kita bacakan lalu saya undang untuk memuji maju ke depan. Ya, ini penutup ya, ayat penutup ya. Saya bacakan. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Cepat saja saudara. Atau kita baca bersama-sama ya. Kita baca berdiri bersama-sama. Oke? Ada di slide-nya enggak? Ada ya? Oke. Yuk, kita panggil berdiri sama-sama. Ya. Kita baca bersama-sama. Sudah siap belum? Siap ya? 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, coba ini semangat dong. Kalau karaoke aja di tempat karaoke semangat saudara. Gimana saudara? Iya kan ini semangat saudara. Saudara percaya nggak? Buktiin sudah baca bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia kita telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.